Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kahipi, kelas 2C dengan NIM 151424074. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting dalam memahami dasar negara kita, yaitu ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi merupakan landasan pemikiran yang mempengaruhi kebijakan, tindakan, dan arah perkembangan suatu bangsa. Di dunia ini, kita mengenal berbagai ideologi yang memiliki ciri khas dan cara pandang masing-masing dalam menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam kondisi Indonesia, ideologi yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila. Yang pertama yaitu ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi ini berkembang sejak abad pencerahan di Eropa dan menjadi dasar bagi banyak negara demokratis modern. Adapun prinsip-prinsip utamanya, yang pertama yaitu kebebasan individu. Setiap orang memiliki hak untuk berpikir, berbicara, bertindak sesuai keinginannya selama tidak merugikan orang lain. Yang kedua, ada hak asasi manusia. Hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, berekspresi, dan berpendapat harus dijamin oleh negara. Dan yang ketiga, ada pemerintahan demokratis. Kekuasaan berasal dari rakyat dengan sistem pemerintahan dan yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Yang keempat ada pasar bebas. Sistem ekonomi berbasis kapitalisme di mana individu dan perusahaan bebas berusaha tanpa banyak campur tangan pemerintah. Dan yang kelima ada keadilan dan kesejahteraan. Semua individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan meskipun hasil akhirnya tergantung usaha masing-masing. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis liberalisme. Liberalisme klasik yang pertama yaitu menekankan kebebasan ekonomi dan peran minimal pemerintah dalam kehidupan rakyat. Dan berikutnya ada liberalisme sosial. Masih mengutamakan kebebasan individu tetapi mendukung intervensi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Aspek liberalisme Pancasila, nilai dasar kebebasan adalah hal utama keseimbangan kebebasan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Sistem pemerintahan demokrasi liberal dengan penekankan pada hak individu dan kebebasan politik. Demokrasi Pancasila dengan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama sistem ekonomi. Nah, yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan liberalisme. Kelebihannya yaitu memberikan kebebasan individu yang luas, mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi, membangun sistem demokrasi yang stabil. Kekurangannya yaitu ketimpangan ekonomi bisa terjadi karena persaingan bebas, kurangnya perlindungan bagi kelompok masyarakat yang lemah. Bisa menyebabkan individualisme yang berlebihan. Liberalisme telah menjadi ideologi utama di banyak negara modern, terutama dalam banyak bidang politik dan ekonomi, tetapi memiliki tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan komunisme.
Kelebihannya yaitu mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Tidak ada eksploitasi tenaga kerja karena semua bekerja untuk kepentingan bersama. Stabilitas ekonomi karena tidak bergantung pada mekanisme pasar. Kekurangan komunisme yaitu tidak memberikan kebebasan individu dalam memiliki usaha atau aset pribadi. Kurang mendorong inovasi karena tidak ada persaingan. Sistem ekonomi sering tidak efisien, menyebabkan kelangkaan barang dan stagnasi ekonomi. Pemerintahan cenderung otoriter karena negara mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat. Komunisme bertujuan menciptakan kesejahteraan mutlak, tetapi dalam praktiknya sering menghadapi masalah seperti kurangnya kebebasan individu dan lemahnya efisien ekonomi. Nah, berikutnya yaitu bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan berkembangnya zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya melalui berbagai cara, seperti mempertahankan nilai dasar. Pancasila memiliki nilai dasar yang bersifat universal dan abadi, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu nilai-nilai ini menjadi fondasi yang tidak boleh diubah atau ditinggalkan. Mengembangkan nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang lebih kontekstual dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya, dalam bidang ekonomi, nilai dasar keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti koperasi atau sistem ekonomi kerakyatan. Mewujudkan nilai praktis. Nilai praktis adalah implementasi nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini bersifat dinamis dan terus berkembang pada zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya dalam bidang ekonomi informasi. Nilai praktis musyawarah dapat diwujudkan melalui forum diskusi online atau platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikannya dalam bidang teknologi informasi. Nilai praktis musyawarah dapat diwujudkan untuk melalui forum diskusi online atau platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama. Dengan mempertahankan nilai dan mengembangkan instrumental dan mewujudkan nilai praktis, Pancasila dapat tetap relevan dan fungsional dalam menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki ciri dan mendukung kemampuannya untuk beradaptasi dengan zaman, yaitu dinamis dan fleksibel. Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan terbuka, tetapi terhadap perubahan dan perkembangan zaman inklusif. Pancasila menerima keberagaman dan perbedaan pendapat serta menghargai hak asasi manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.